Pada hari ini anggaran tahap pertama menjadi 73,76 triliun, tapi ini di luar anggaran sekolah rakyat. Jadi ke depan akan ada tambahan dari sekolah rakyat, impres irigasi dan impres infrastruktur daerah. Kita juga akan harus berupaya semaksimal mungkin mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa perkecualian dari atau WTP dari BPK. Karena bagaimanapun juga bagaimanapun kita harus akui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum adalah salah satu kementerian dengan anggaran terbesar. Jadi kalau kemudian tata kelola kita agak semerawut, maka kemudian dan mendapatkan penghargaan tidak WTP, tentunya akan mengganggu laporan keuangan Republik Indonesia. Dan itu semua tidak kita harapkan. Hasil pemeriksaan BPK dengan opini wajar WTP ini mencerminkan laporan keuangan Kementerian PU yang transparan dan akuntabel. Terkait hal ini, kami harus pastikan agar setiap pengeluaran memberikan nilai tambah yang optimal dengan efisiensi yang tinggi. Sesuai arahan Pak Presiden, yaitu ada ICOR di bawah 6. Untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Kementerian PU agar dapat dilaksanakan dengan strategi-strategi percepatan melalui proses digitalisasi, penerapan kebijakan afirmatif, implementasi 9 strategi pencegahan penyimpangan dan penguatan sinergi serta kolaborasi dengan KL dan APIP lainnya. Penerapan teknologi untuk pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien dan berkelanjutan. AI dari tahun ke tahun akan menjadi teman kita untuk berkegiatan, apakah itu di rumah atau terutama lagi di kantor. Karenanya semua insan pekerjaan umum harus melek teknologi. Tidak hanya teman-teman di Pusdatin, tapi juga seluruh insan PU harus melek teknologi. Demikian juga untuk penguatan energi terbarukan, pengembangan sumber daya manusia di Kementerian PU ini sangat-sangat krusial, apalagi ke depan literasi digital teknologi, konektivitas dengan dunia industri dan akademik, dan pendekatan human centered. Sangat penting bahwa tadi seperti saya sampaikan di awal, kualitas sumber daya manusia Kementerian PU dari waktu ke waktu harus semakin adaptif dan bisa menerima perkembangan zaman, utamanya terkait dengan digital dan teknologi. Berikutnya adalah tentang pola kerja Kementerian Pekerjaan Umum. 10 pola kerja efisiensi harus terus dilaksanakan, yaitu reschedulisasi beberapa kegiatan-kegiatan NYC yang baru yang bersumber pada rupiah murni, pembelian alat baru, efisiensi penggunaan dana tanggap darurat secara lebih selektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas. Kita juga akan memperbanyak paperless office atau mengurangi belanja alat tulis kantor dan mengurangi semaksimalnya kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Rapat-rapat akan diadakan banyak dalam daring atau online. Mengurangi semaksimalnya belanja kehumasan yang kurang prioritas, efisiensi belanja operasional, juga belanja non-operasional. Karena itu wajib dari kita semua untuk senantiasa mengedepankan budaya integritas dan anti korupsi. Mohon Bapak Ibu sekalian, karena kita ini tiap detik,
tiap jam, tiap menit itu mengelola anggaran negara yang ratusan triliun, dan satu-satunya yang bisa mengawasi kita hanya Tuhan, bukan Pak Irjen, bukan KI Pak namanya. Bukan KI, bukan KPK, bukan polisi, bukan jaksa, tapi hanya Tuhan. Mohon selalu menghadirkan Tuhan di hati Bapak Ibu sekalian, selalu Pak Bapak Ibu sekalian. Harapan saya jika Bapak berkenan menghadirkan Tuhan di hati Bapak Ibu sekalian, maka kemudian budaya integritas dan anti korupsi kita perbaiki dari waktu ke waktu. Konsultasi regional Kementerian PU ini menjadi forum yang sangat bagus dan berharga. Tidak hanya untuk menyiapkan perencanaan-perencanaan kita ke depan, tapi harapan saya Pak Bob, Bapak juga harus melihat kualitas dan konektivitas pekerjaan kita di tahun-tahun lalu. Yang sering kita dengar arahan dari Pak Presiden adalah konektivitas. Selama ini di mata Pak Presiden konektivitas ini belum maksimal. Jalan, bendungan, dan itu sepertinya harus dijawab dengan data, fakta. Saya sudah sempat mengingatkan Ibu Dirjen Sumber Daya Air, Kepala BPJT, untuk mulai menyiapkan website yang bisa diakses publik. Kepala Pusdatin di sini. Pusdatin mohon dibantu teman-teman Dirjen Sumber Daya Air, teman-teman BPJT agar website-website yang terkait dengan konektivitas mereka, BPJT terutama dengan SPM-nya Pak ya, jalan tol, Ibu Dirjen Sumber Daya Air, utamanya konektivitas antara bendungan dan utamanya Bu ya, yang lain juga bisa ditampilkan. Utamanya antara konektivitas bendungan dan irigasi-irigasinya. Begitu Pak Bob, saya berharap BPIW akan jauh lebih garang lagi ke depan Pak. Bapak menjadi mata kita Pak, mata kita untuk ke depan dan mata kita untuk melihat apa yang kita kerjakan dari kemarin. Dan mungkin ke depan saya lagi mikirin Pak, mungkin KPI para UNOR bergantung pada Bapak ini. Jadi para UNOR harus dekat-dekat sama Bapak, otherwise KPI-nya akan jeblok Pak. Itu Pak ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, nanti secara untuk pembukaan kongres akan dilakukan oleh Pak Menko. Kita nanti menunggu kehadiran Pak Menko, kita menunggu arahan beliau, karena bagaimanapun Pak Menko infrastruktur inilah adalah pengampu kita, dan sesuai juga arahan dengan Pak Presiden, apapun yang kita kerjakan harus senantiasa berkoordinasi dengan Pak Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan Pak Haye. Kita tunggu dulu arahan beliau seperti apa.